bersama saya Morris di acara analisa trading harian pada hari ini tanggal 25 Maret tahun 2022. Hari Jumat yang penuh dengan barokah, hari Jumat yang penuh dengan berkat. Saya hadir ke hadapan para trader Indonesia, trader A-Market, membawakan sedikit analisa harian pada hari ini. Kita akan membahas secara fundamental, secara sentimen, secara teknikal, pair-pair yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan trading pada hari ini. Trader semuanya, seperti biasa, informasi-informasi ini saya akan berikan buat para trader dengan maksud dan tujuan agar para trader bisa menjadi masukan, bisa menjadi alasan panduan dalam trading pada hari ini ya trader ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa analisa saya ini tidak 100% menjamin trader akan profit. Saya memberikan analisa berdasarkan informasi yang saya peroleh, tapi tugas seorang trader adalah menganalisa kembali sebelum mengambil posisi. Ya. Oleh karena itu kita saling bekerja sama demi kesuksesan trading para trader semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Let's go. Kita mulai trader dari analisa trading harian kita pada hari. Informasi-informasi apa aja yang ada. Seperti biasa trader kita selalu akan masuk memulainya itu dengan informasi dari Euro Uncle Sam dolar. Euro Uncle Sam dolar mengambil tawaran beli yang menyegarkan tertinggi intraday yang mencetak lonjakan harian terbesar dalam sepekan untuk hari ini. Euro menyegarkan ketinggian yang sangat luar biasa. Dia berada di 1.1035 karena para pembeli didukung oleh pelemahan US dollar untuk mencetak kenaikan harian terbesar dalam sepekan selama pertengahan sesi Asia pada hari Jumat ini. Dolar Amerika trader berusaha keras untuk memanfaatkan pembicaraan The Fed yang hawkish pada imbal hasil yang stabil dari sentimen yang beragam yang terjadi pada akhir-akhir ini. Trader, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke platform. Kita coba lihat platform dari A-Market. Bagaimanakah platformnya? Sabar, saya masuk dulu. Nah, ini dia. Oke, saya langsung masuk trader. Nah, trader bisa lihat dengan jelas di sini. Ya, sangat jelas di sini. Saya coba pindah dulu ke Euro Uncle Sam dolar. Nah, ini dia. Saya coba lihat di time frame yang lebih panjang, time frame 1 hari. Di sini sudah jelas bahwa sentimen hari ini adalah bearish. Sempat menembus titik tertinggi rentang harian, tapi akhirnya menjelang pasar Eropa dia agak sedikit turun. Nah, kita akan coba lihat di time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Nah, ini trader bisa lihat. Rentang harian yang coba saya lakukan pada hari ini adalah di 1.09922 sampai 1.10383. Ya, jadi rentang harian di sini ya. Oke, dari rentang harian ini kita bisa lihat arah pergerakannya itu seperti kayak gimana trader ya. Kita bisa lihat di sini setelah dia sempat menyentuh titik rentang harian tertinggi, dia agak sedikit koreksi ya, berbalik arah ya, dan mengambil kekuatan untuk melanjutkan atau akan turun lagi. Nah, tapi kalau dari pemikiran saya, setelah masuk pasar Eropa, menurut analisa saya, estimasi saya, dia masih punya kemampuan untuk naik lagi ke atas. Dia masih punya kemampuan untuk naik lagi ke atas. Oleh karena itu sekarang dia masih koreksi ya, untuk beberapa jam ke depan ini dia koreksi setelah barusan dia naik ya, kita bisa lihat di sini menembus sini ya, moving average 100, dia menembus, oke dia naik sampai ke sini ya. Nah, setelah itu dia koreksi sempat akan menembus 10183 ya. Nah, itu dia agak sedikit koreksi lagi. Kalau menurut prediksi saya ya, menurut prediksi saya tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik lagi ke atas. Tapi kalaupun dia terjadi penurunan, saya bisa memberikan sedikit estimasi bahwa dia kemungkinan akan mencoba turun sampai di level sini. 1.10099 ya. Dia akan coba sampai di situ. Dia akan mencoba 1.10099 di sini. Taruhlah sinilah. Oke ya. Oke.
Nah, ini dia akan mencoba di titik ini. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya sudah sangat jelas setelah dia naik dia akan mencoba turun ya. Nah, kita lihat di sini ya, secara teknikal stohastik sudah terjadi titik perpotongan, perselingkuhan dan ini juga arah RSI akan turun. Oleh karena itu kalaupun dia turun, menurut prediksi saya, dia turun akan mencoba sampai ke arah sini aja. Tapi setelah itu menurut analisa saya dia akan sedikit naik lagi ke atas. Ya, sampai di batas resisten harian pada hari ini, resisten pertama di 1.1052 ya. Tapi kalau dia udah sampai di sini ya kemungkinan besar kalau masuk di pasar Amerika dia akan turun lagi ya. Setelah dia sampai di titik resisten pertama kemungkinan besar dia akan turun lagi. Oleh karena itu saya mengestimasikan memang hari ini dia akan bullish ya, sentimennya akan bullish. Tapi kalaupun terjadi pembalikan arah, saya bisa membuat sedikit estimasi bahwa dia akan turun sampai di titik 1.100, taunya sampai di sinilah ya. Nah, 10109 adalah titik yang paling memungkinkan apabila terjadi penurunan pada hari ini. Oleh karena itu, trader bisa ambil posisi, kalau mau ambil posisi sell menurut prediksi saya masih bisa ya. Masih bisa untuk ambil posisi sell. Saya coba ambil posisi sell lagi deh. Saya pasang 0,2 aja deh. Saya coba sell ya. Oke, saya udah ambil posisi ya. Nah, saya berestimasi dia akan turun ke sini, tapi setelah turun ke sini saya akan mencoba untuk melakukan buy limit lagi ke atas. Saya akan mencoba untuk melakukan buy limit lagi ke atas karena untuk estimasi saya, kalaupun dia turun untuk sampai ke titik yang paling terendah di sini, menurut saya masih sangat sulit deh, ya. Karena secara kecenderungan hariannya itu dia akan sedikit naik ya. Kita coba lihat di time frame lebih panjang. Oke, dia sekarang akan sedikit penurunan, tapi penurunan menurut saya sampai di level ini adalah yang paling memungkinkan di 10157 ya. Itu adalah level yang paling dimungkinkan untuk terjadi penurunan. Kita lihat ya. Oke, dia sekarang terjadi penurunan ya. Kalau sampai penurunan ini masih bisa terjadi. Makanya kan saya bilang di titik sini nih 10151 atau 57 nih. Kalaupun dia turun, dia akan mencoba sampai di titik sini. Setelah itu, ya analisa saya dia akan balik lagi naik ke atas sesuai dengan rentang harian kita pada hari ini. Apalagi hari ini ada news yang akan terjadi yang sangat mempengaruhi dari mata uang euro, angkel saham dolar ya. Nanti bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya trader. Tadi kita udah bahas tentang euro, angkel saham dolar. Kita sekarang masuk dulu, kembali lagi kita masuk ke pair lainnya. Kita akan coba masuk di pair lainnya di pound sterling, angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan pound sterling, angkel saham dolar? Kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling, angkel saham dolar semula berhasil menghapus kerugian hariannya, namun pada perdagangan sesi selanjutnya, memasuki jam perdagangan sesi Amerika, mengalami kesulitan untuk bisa bertahan di atas 1.3200 dan turun ke 1.3180 ya, udah sampai titik paling tertinggi ya resistennya karena menguatnya dolar Amerika ya. Karena gini, menguatnya dolar Amerika karena kita udah tahu bahwa kemarin Biden bertemu dengan anggota NATO di Polandia ya. Kecenderungan biasanya kalau pertemuan kayak gitu kecenderungannya ya saling wait and see ya. Jadi mereka pemain di lapangan tidak terlalu mau beli, tapi kecenderungannya mereka kan selalu menahan itu ya. Nah, itu dia. Jadi makanya kenapa dolar semakin menguat ya. Oke. Selanjutnya pasangan pound sterling, angkel saham dolar telah menyaksikan penurunan tajam setelah berusaha keras untuk menembus 1.3300. Dalam hal ini di saat pembukaan pasar Tokyo, kemungkinan dia akan lebih berkonsolidasi di antara 1.3158 sampai 1.3215. Jadi intinya dia akan bermain di sekitaran itu aja ya, terjadi penurunan ya. Oke. Sementara itu trader, OBR, Office of Budget Responsibility Inggris mengumumkan bahwa mereka menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun pajak 2001-2022 menjadi dari 3,8 menjadi 3,8% dari sebelumnya 6,8 ya, 6% ya. Oke trader, sekarang kita coba langsung aja masuk ke platform. Bagaimanakah platformnya hari ini? Ya, kita coba lihat di sini. Bagaimana pergerakan? Ya, kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa hari ini setelah kemarin mengadakan penurunan, hari ini dia agak sedikit naik lagi. Dia sedikit
bullish ya. Nah, tren udah sangat jelas dia akan bullish. Dari sini udah ketahuan, dari MACD udah ketahuan agak naik ke atas ya menuju ke level 0. Begitupun juga RSI dia menuju ke level 70. Coba kita lihat di yang lebih rendah lagi. Oke. Di rentang harian saya pada hari ini dari 1.31775 sampai 1.32202. Nah, kalau trader lihat di sini dia sudah menyentuh di sini ya titik rentang harian tertinggi ya. Oleh karena itu dia coba untuk berbalik arah ya. Nah, tapi menurut pandangan saya, kalaupun dia berbalik arah, dia akan mencoba sampai ke level sini. Ini dia ya, ini dia. Ini menurut saya, sahabatnya saya kecilin dulu lah. Ini oke. Ya, ini saya kecilin dulu. Terlalu besar ini, saya malas banget. Oke. Nah, inilah. Nah, menurut pandangan saya dia akan mencoba turun sampai ke level sini. Level berapa nih? Ya, 132003 ya. Dia akan mencoba sampai level 132003. Kalaupun dia terjadi penurunan, dia tidak turun sampai jauh banget trader. Dia cuma antara 1.32003 atau dia yang paling terendah di sini. 31973. Setelah itu dia akan balik lagi ke atas. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 1.32287 di area resisten pertama di sini. Ya, menurut pandangan saya seperti kayak gitu, karena kalau kita lihat ya arahnya akan menuju ke situ ya. Kalaupun paling tertinggi, yang paling tertinggi, kalaupun dia tidak bisa menembus di titik resisten pertama, berarti titik jangkauan harian di 1.32202 adalah nilai win-win solution terhadap pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar pada hari ini. Tapi secara kenyataannya, secara prediksinya, bahwa pergerakan dari mata uang ini akan lebih banyak ke bullish pada hari ini. Oke trader, selanjutnya trader kita akan coba lanjut lagi dengan mata uang lainnya. Kita akan lihat di sini saya berpindah ke mata uang ke aset gold. Bagaimana ke aset gold pada hari ini? Trader semuanya, untuk aset gold hari ini kita bisa lihat bahwa gold terus naik untuk 3 hari berturut-turut, mengambil tawaran beli mendekati 1963 pada saat ini di sesi Asia pada hari ini ya. Selanjutnya emas naik ke level tertinggi yang terbaru hampir 2 pekan pada hari sebelumnya di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai perang Ukraina dan Rusia. Terlepas dari meningkatnya kekhawatiran inflasi dan masalah geopolitik, langkah terbaru menunjukkan secerca harapan ya. Dalam hal ini terjadi pembicaraan positif antara Moskow dan Kiev yang pada gilirannya mengharuskan pedagang emas untuk tetap berhati-hati. Secara garis besar dia tetap akan naik, tapi untuk semua pedagang emas ya, ini emas apa nih, emas kelontongan kali ya. Harus tetap berhati-hati trader. Oke, kita coba masuk langsung ke platform. Bagaimana ke platform emas ya, kita coba lihat. Kita lihat di platform emas hari ini, bagaimanakah pergerakannya. Oke, kita lihat sini. Bagaimanakah gold hari ini? Kita bisa lihat gold secara garis besar hari ini oke. Kemungkinan memang dia akan naik ya. Tapi kalau kita lihat di sini naiknya ini masih malu-malu, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun juga. Makanya kenapa rentang harian ini trader bisa lihat kan? Trader bisa lihat, memang dia naik, tapi naiknya ini malu-malu dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ya. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, dari sini sebenarnya sudah sangat jelas ya, untuk setelah dia sampai di titik tertinggi sini, dia ada kemungkinan untuk turun ya. Oleh karena itu menurut analisa saya, tidak tertutup kemungkinan trader dia akan turun. Kalau secara teknikal, karena trader udah bisa lihat ya, dari MACD dia udah ada turun, momentumnya rendah. Belum lagi RSI-nya udah ada turun ke bawah. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya momentumnya ini udah rendah dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus trader. Kita coba lihat ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ya. Oleh karena itu kan saya bilang, oke, dia akan sedikit turun ya. Nah, kalau kita lihat time frame 30, oke, kalaupun dia naik dia sampai titik level sini ya, tapi setelah itu dia akan turun lagi. Oleh karena itu saya cuma memberikan sedikit masukan buat para trader bahwa emas hari ini pergerakannya cuman berkisar antara 1955.97 sampai 1964 ya. Untuk bisa naik lebih tinggi lagi menurut pandangan saya masih sangat sulit hari ini ya.
masih kita akan lihat pergerakan ke depannya. Tapi untuk masuk di pasar Eropa, kemungkinan besar harga emas dia lebih cenderung untuk bearish, untuk turun. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan menuju sampai ke level 1955,97 yang adalah level dari rentang harian kita pada hari ini. Tapi menurut analisa saya, kalaupun dia turun, mungkin di sini adalah nilai yang paling terendah untuk dia bisa turun. 1957,63. 1957,63. Oleh karena itu, kalaupun dia masih turun, menurut analisa saya dia akan turun sampai di level sini nih. Dia akan turun level sini nih. Dia masih tetap ada kemungkinan turun level sini. Oke, kita coba open posisi aja dulu ya. Saya open posisi sell. Oke, ya, berposisi open posisi sell ya. Oke. Selanjutnya trader kita masuk ke Brent. Tapi sebelumnya kita dengar sedikit informasi dulu, informasi dari Brent. Kita bisa lihat bagaimanakah Brent hari ini. Harga minyak mentah turun pada hari Kamis karena Amerika Serikat dan sekutunya membahas kemungkinan pelepasan minyak lebih lanjut yang terkoordinasi dari penyimpanan untuk membantu menenangkan pasar energi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Seperti yang dikutip dari CNBC ya, pada hari Jumat hari ini, Brent Smart Brent turun sebesar 1,99 dolar atau sebesar 1,6% menjadi 119,61 per barel. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan kepada negara-negara IEA ya, dalam upaya mengurangi secara radikal impor minyak dan gas dari Rusia. Selain itu trader, kita bisa lihat bahwa investor juga menunggu dan melihat bagaimana sanksi barat yang akan memperketat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Oke, kita akan lihat langsung di platform, termasuk di platform trader, bagaimanakah pergerakan Brent hari ini. Sangat jelas ini trader, kita lihat bahwa Brent hari ini, kecenderungan Brent hari ini masih tetap hijau. Ya, hijau. Buy, bullish. Ya, kemungkinan besar trennya, sentimennya lebih banyak ke bullish hari ini. Ya, jadi kemungkinan sentimen hari ini untuk Brent lebih ke hijau, tapi bukan kolor hijau, tapi si hijau. Wah, si hijau ya, si hijau. Kalau dalam sepak bola si hijau itu baju hijau. Persebaya. Hari ini Persebaya pertandingan terakhir melawan Bali United ya. Sebenarnya apapun pertandingannya Bali United udah jadi ini ya, pemimpin klasemen ya. Jadi juara Indonesia. Oke. Kita lihat. Coba kita lihat masuk ke time frame lebih pendek. Oke, dari sini sudah jelas ya trader. Kalaupun dia naik trader ya. Kalaupun dia naik ya, kalau menurut prediksi saya ini dia pasti akan turun. Kalau menurut prediksi saya dia akan turun. Karena apa? Ini udah terjadi titik perpotongan ya. Jadi kalau dia pun akan turun, kalau menurut prediksi saya, dia akan mencoba turun, taruhlah sampai di level sini menurut analisa saya ya. Oke. Sampailah di sini ya. Nah, 114,44 ya. Tapi secara garis besar dia akan lebih banyak ke buy ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, coba kita lihat trennya. Sudah sangat jelas dia udah naik ke atas, itu dia turun ya. Nah, kalaupun ada terjadi pergerakan di sini kalaupun dia turun menurut analisa saya, turunnya itu sampai ke titik 114,44. Itu nilai yang paling terendah. Tapi overall hari ini Brent lebih banyak naik ya. Oleh karena itu trader harus lihat pergerakannya ya. Nah, tapi kita bisa lihat nanti kalaupun dia akan naik, menurut prediksi saya ya nilai yang paling tertinggi ya, kalau menurut saya nilai yang paling tertinggi ya, dia kalaupun dia melewati batas harian, ya mungkin dia sampai di titik sini 116. Dia akan bermain di 116. Dia akan bermain di sekitaran situ ya, sampai di titik sini. Makanya kenapa kalau fungsinya EMA ini kan sebenarnya jadi titik support dan resisten. Dia bergerak di sekitar sini, kalaupun dia naik dia bergerak sekitar sini, kalaupun dia turun dia akan bergerak sekitar sini ya. Tapi menurut prediksi saya, kalaupun dia turun ya mungkin menurut saya ya 114 adalah nilai yang paling optimal di saat Brent turun pada hari ini. Tapi overall Brent hari ini lebih banyak sentimennya adalah bullish ya. Oke trader, selanjutnya kita coba masuk ke kripto. Nah, ini kripto nih asik nih. Kripto kita bisa lihat hari ini, kripto trader, harga Bitcoin hari ini menguat. Menguat hari ini. Ya, dia menguat luar biasa. Bayangkan Bitcoin ini dia agak sedikit naik ya, berdasarkan data dari
Coin Market Cap ya, Coin Market Cap. Jumat pagi, kripto dengan kapitalisasi terbesar Bitcoin naik 3,81% selama 24 jam terakhir atau 7,50% selama sepekan. Kripto hari ini menembus 44.000 angkel saham dolar per satu Bitcoin ya, atau setara dengan 631,8 juta. Kemarin saya bilang bahwa sampai 43, oke, benar ya. Setelah itu akan mengambil posisi, tapi kemarin saya bilang kalau dia udah menuju 43, kemungkinan dia bisa menuju 44 dan 45. Prediksi saya selalu bilang bahwa 45 adalah minggu ini dia bisa mencapai 45, tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dia udah menuju ke 44 ya. Kita coba lihat sekarang prediksinya. Kita coba lihat masuk, kita lihat sekarang kita masuk di platform. Bagaimana ke kripto? Nah, ini dia. Secara garis besar trader, kalau secara garis besar saya memberikan rentang harian itu dari 43.806 sampai ke 44.402 ya. Dia akan bergerak sekitar situ aja. Dari sini sudah kita bisa lihat bahwa arah pergerakannya masih kemungkinan naik terus ya. Tapi untuk bisa sampai ke 45 menurut pandangan saya masih sangat sulit hari ini ya. Mungkin besok atau mungkin minggu depan, tapi untuk sampai ke 45 sangat sulit. Apalagi kalau kita lihat secara MACD dia udah sampai titik yang paling tertinggi ya. Dan RSI menurut pandangan saya RSI ini dia belum sampai ke overbought ya. Dia masih menuju ke poin 70. Tapi untuk sampai ke 70 belum. Oleh karena itu menurut pandangan saya masih tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi ke 45 ya. Masih bisa naik lagi ke 45. Masih bisa, tapi sangat jauh ya. Hari ini mungkin dia masih bergerak, lihat nih sideways dia bergerak ya, kan malu-malu ya. Malu-malu, malahan tidak tertutup kemungkinan dia agak bisa sedikit menurun. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa Bitcoin hari ini dia palingan bergerak sekitaran 43. Dia palingan bergerak sekitaran 43. Kalaupun dia turun ya mungkin dia turun paling terendah di sini 43.770 ya. Titik sini ada 43. Tapi untuk dia kalaupun naik ya 44.400-an adalah nilai yang paling gampang untuk yang paling masuk dalam kategori logika untuk dia naik lagi ke atas ya. Oke, selanjutnya trader kita coba lihat lagi di prediksi berikutnya. Kita masuk di kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Oke, trader sudah sangat jelas kalender ekonomi kita hari ini. Jangan lupa jam 2 siang ya. Berita tentang GBP jam 4 sore 16.00 indeks iklim usaha Jerman. Masuk ke jam 5, pukul 5 17.00 pertemuan tingkat tinggi Eropa. Nah, kalau menurut prediksi saya pertemuan tingkat tinggi ini bisa membuat mata uang euro ini semakin naik terus dan naik terus ya kalau menurut prediksi saya. Nah, setelah puncaknya nanti di pukul 21.00 dia akan sedikit turun karena menurut prediksi saya dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan di situ, makanya dia akan terjadi penurunan yang sangat jelas di situ ya. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu trader jangan lupa untuk tetap melihat kalender ekonomi juga pada hari ini, karena kalender ekonomi ini adalah roadmap yang akan terjadi pada hari ini seperti kayak gimana. Nah, setelah kita tahu roadmap-nya seperti kayak gimana, nah kita masuk melalui analisa teknikal kita ya. Oke trader, selanjutnya trader kita lihat selanjutnya di sini kita masuk saya masuk sedikit dulu di sini. Sabar trader, saya pindah sedikit dulu. Oke. Trader semuanya, jangan lupa trader untuk mendaftar mau bergabung dengan Amarket, silakan menghubungi kami, silakan mendaftar di website resmi punyanya Amarket di id.amarket.co. Sangat luar biasa di sana. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan yang terbaik buat trader Indonesia. Trader Amarket ya. Selanjutnya kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga ke platform Telegram kita, silakan di sana ya. Telegram kita ada informasi-informasi penting, silakan subscribe semuanya di sana. Oke trader, akhir kata trader, saya akan mengundurkan diri. Saya mengucapkan terima kasih semuanya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga hari ini sangat luar biasa. Jangan lupa mengikuti webinar saya yang akan saya lakukan pada pukul 8 malam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Amarket Indonesia. Sampai ketemu trader di pertemuan berikutnya ya.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.